Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, persaingan antar negara sekarang ini semakin hari semakin sengit. Semuanya membangun inovasi-inovasi baru, semuanya membangun fasilitas-fasilitas yang mendukung daya saing negaranya masing-masing. Dan kita sama, kita tidak mau ditinggal, kita tidak mau kalah dalam persaingan ini, dalam kompetisi ini. Oleh sebab itu, terminal peti kemas di Tanjung Priok ini, saya sudah lihat dua kali di lapangan, di zaman Pak R.J. Lino, lihat di lapangan, dan saya sampaikan pada saat itu, secepatnya terminal ini harus diselesaikan. Jangan menunggu-nunggu lagi. Dikerjakan jangan satu shift, dikerjakan 2 shift, 3 shift, karena kita sangat kekurangan kapasitas terminal. Secepat-cepatnya. Dan alhamdulillah saat ini, sekarang ini sudah selesai terminal peti kemas yang pertama. Tadi juga saya sampaikan ke Pak Dirut Pelindo II, yang kedua juga segera diselesaikan, yang ketiga juga segera diselesaikan. Terminal produk yang keempat, yang kelima juga segera diselesaikan. Jangan menunggu-nunggu, jangan memperlambat. Kalau keuangan finansial dari Pelindo II tidak cukup, gandeng swasta, gandeng investor. Sekali lagi, jangan menunggu-nunggu. Persaingan kompetisi sudah di depan kita. Begitu kita terlambat, ditinggal kita. Sehingga hari ini alhamdulillah terminal yang pertama selesai, dan tadi saya tanya yang kedua, yang ketiga kapan, yang keempat, yang kelima terminal produknya kapan. 2019 semuanya akan kita selesaikan, dan harus selesai pada tahun itu. Karena semua negara sekarang ini berlomba-lomba melakukan inovasi, menginisiasi perombakan besar-besaran untuk meningkatkan daya saingnya. Kita juga sama. Jangan menunggu-nunggu lagi yang namanya pelayanan, dwelling time. 2 tahun yang lalu saya datang ke sini masih 6 sampai 7 hari. Saya ikuti terus sampai sekarang. Tadi saya tanya ke Pak Dirut Pelindo II, hari ini sudah berapa hari dwelling time-nya? 3,2. Tapi saya tanya tadi ke Pak Menteri Perhubungan, 3,7. Ya antara itu, yang paling penting 3, dan saya sampaikan, saya mintanya 2, entah 2,2, entah 2,5, 2, enggak, jangan berhenti hanya di 3,2 udah seneng, enggak, perbaiki lagi. Dan juga tidak hanya Tanjung Priok, saya minta Tanjung Perak, saya minta Belawan, saya minta Makassar, semuanya dwelling time diperbaiki. Di Belawan itu masih 7 sampai 8 hari. Belawan itu yang pegang Pelindo berapa tuh? Pelindo 1. Jangan sampai masih 7 sampai 8 hari. Mau bersaing kayak apa kalau kita masih 7 sampai 8 hari? Bongkar muatnya, dwelling time-nya. Di Belawan coba.
Cara main-main seperti itu udah gak bisa lagi kita. Ada 8 krain, yang dijalankan hanya 1 krain. Untuk apa? Tawar-menawar aja. Saya dahulukan, tapi mana? Terus terang mereka saya minta uangnya. Nggak bisa seperti ini. Saya berak-abrik hal seperti itu. Saya pastikan. Saya akan perintah Kapolri untuk Belawan, untuk Tanjung Perak kalau masih seperti itu. Nggak bisa. Kalau di sini bisa 3,2, di sana juga harus bisa 3,2. Di tempat lain juga harus bisa 3,2. Cara-cara seperti itu masih kita terus-teruskan. Ditinggal betul kita. Ditinggal. Negara lain memperbaiki, kita masih berhenti. Masih 7-8 hari dwelling time. Ada krain 8, yang dijalankan hanya 1. Untuk apa? Untuk tawar-menawar. Masih kita terus-teruskan seperti itu. Sekarang saya dan kabinet ini orang lapangan, banyak orang lapangan, tahu betul apa yang terjadi di lapangan, dan kita akan ikuti terus hal seperti ini. Ya harus diobrak-abrik, kalau enggak makan terus kita, enggak akan berubah kita. Dan betul-betul ditinggal kita kalau tidak kita benahi dengan cepat. Saya berpikir kemarin memperbaiki Tanjung Priok berarti yang lain juga mengikuti. Ternyata di sini sudah lumayan baik, yang lain masih 7-8 hari. Baru 2 hari yang lalu saya terima kabar mengenai itu. Enggak, buat saya enggak bisa diterus-teruskan seperti ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, sekali lagi kita tidak boleh menjadi penonton dalam persaingan, tidak boleh menjadi penonton dalam era kompetisi ini. Kita harus mengejar ketertinggalan agar kita bisa memenangkan pertarungan, agar kita bisa memenangkan kompetisi itu. Kita harus membuat ekonomi kita semakin kompetitif, semakin berdaya saing. Yang pertama, saya sudah sampaikan kepada seluruh menteri bahwa kita harus fokus, kerjanya fokus pada core business yang ingin kita jalankan. Memperkuat sektor-sektor yang menjadi keunggulan kita. Tidak semuanya dikerjakan, malah luput semuanya. Keunggulan kita dibandingkan dengan negara-negara yang lain, itu yang mau kita kejar. Yang kedua, mempercepat pembangunan infrastruktur termasuk pelabuhan seperti yang kita kerjakan sekarang ini. Bandara, jalan tol. Tujuannya adalah apa? Menurunkan biaya logistik, menurunkan biaya transportasi yang kalau dibandingkan dengan negara tetangga kita, kosnya masih 2-2,5 kali lipat negara kita. Biayanya mahal sekali. Entah karena banyaknya pungli, entah karena lamanya proses. Ini masih terjadi. Yang ketiga, akan kita teruskan deregulasi, debirokratisasi, menyederhanakan aturan, menyederhanakan regulasi. Prosedur yang berbelit-belit harus pangkas semuanya dalam rangka daya saing, dalam rangka competitiveness kita. Salah satunya tadi, dwelling time. Hadirin sekalian yang saya hormati, sekali lagi bahwa pembangunan pelabuhan yang modern tidak bisa ditunda-tunda lagi. Bukan hanya memperkuat konektivitas antar pulau, antar provinsi, antar daerah, tapi juga menopang arus perdagangan, menopang arus investasi yang datang ke negara kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang kayak ini. Terakhir, saya mengucapkan selamat atas selesainya pembangunan New Priok Container Terminal yang pertama ini, dan saya minta pengoperasiannya sekali lagi terintegrasi
bebas pungli, dan mengurangi dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi Presiden Republik Indonesia untuk penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti Menko Kemaritiman Bapak